Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelas 7B, jurusan Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dari webinar nasional yang telah dilaksanakan oleh jurusan Tadris IPA Biologi dengan tema Eksplorasi Keunggulan Lokal Lobster dari Lombok untuk Dunia. Nah, langsung saja. Dalam penyampaian materi kali ini dibahas tentang keberlanjutan dari diksi lama atau paradigma lama yang mengatakan bahwa paradigma yang dibangun sama yang lalu ialah musuh dari ekonomi. Dan juga pada hakikatnya keberlanjutan tersebut dapat menjadi pasangan dari ekonomi atau dapat berdampingan dengan ekonomi. Nah, paradigma yang mengatakan musuh atau berlawan dengan ekonomi itu berdasarkan pada peraturan pemerintah yang melarang segala bentuk kegiatan tanpa memberi solusi atau paradigma yang lalu. Nah, selanjutnya perbedaan budidaya lobster dengan budidaya lainnya. Adapun perbedaan budidaya lobster dengan budidaya lainnya itu, budidaya lobster tidak semata-mata budidaya protein seperti budidaya ikan nila, ikan lele dan lain sebagainya. Dan bukan juga semata-mata memberi makan pada orang lapar. Namun persepsi budidaya lobster lebih pada budidaya yang menghasilkan dolar, budidaya kebanggaan, harga diri. Budidaya lobster ini dikendalikan oleh budaya Cina, yang dimana pemasarannya itu terbesarnya ke Cina, serta sukses memberantas kemiskinan. Selanjutnya, pola penyebaran BBL atau benih-bening lobster. Pola penyebaran BBL ini terjadi dengan dua jenis. Yang pertama, pola penyebaran search. Pola penyebaran search ini yaitu pola penyebaran yang tidak bisa ditangkap. Nah, pola search ini dia memiliki kemelimpahan yang rendah di area yang luas. Sedangkan yang kemudian korelasinya kuat atau korelasinya itu kuat, sebaran benih dewasanya itu banyak. Nah, yang ketiga, tingkat sintasannya itu 0,1% atau 1 ekor survive dengan 1000 ekor. Selanjutnya, pola penyebaran jenis kedua yaitu sing. Sings itu pola penyebaran yang benihnya dapat ditangkap. Nah, pola kemelimpahannya itu tinggi pada area tertentu, yang kemudian korelasinya rendah, dan tingkat lintasannya itu 0,01% atau 1 ekor survive dengan 10.000 ekor. Nah, pola sing ini dapat terjadi pola sing ini dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama itu pola arus lokal dan yang kedua itu pengaruh lokal geografi setempat, sehingga benihnya seperti terhempas. Nah, selanjutnya fakta di lapangan mengenai budidaya lobster ini. Adapun fakta yang ditemukan di lapangan itu, yang pertama dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi ini mengatakan bahwa PCR-nya tinggi. Yang kedua, aspek pasar. Aspek pasar ini karena pandemi yang sekarang ini pasar itu belum stabil, dan kemudian fluktuasi suplai dari lobster perikanannya itu ditangkap. Terus promosi produk masih lemah dan memiliki peluang pasar lokal peluang pasar lokal itu pasar domestik dan ekoturism. Yang selanjutnya dari aspek sosial dan aspek teknis. Kemudian budidaya lobster ini diberi pakan dengan 3 jenis komponen pakan. Yang pertama itu ikan rucah, yang kedua moluska, dan selanjutnya krustasea. Adapun hasil sintesa dan laju pertumbuhan, perbandingan antara pakan rucah dan buatan itu perbandingannya tidak berbeda nyata. Begitupun dengan pertumbuhannya juga tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata ketika dicampur antara pakan pelet dan pakan buatan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.